Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucio Monica dengan NIM 24531118 dari kelas PAI 2C. Saat ini menyuduki semester 2. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Emy Khalillah Harahap, MPDI. Dengan judul materi yaitu mengenai konsep serta implementasi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan atau MTPK di sekolah. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari MTPK, yaitu aktivitas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik seperti guru dan tenaga kependidikan seperti pegawai sekolah. Dari saat mereka masuk organisasi hingga berhenti melalui proses perencanaan, perekrutan, seleksi penempatan, kompensasi, penghargaan, pengembangan, dan pemberhentian. Tujuan utamanya adalah mendayagunakan tenaga pendidik dan kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil optimal dalam proses pendidikan di sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup dari MTPK. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, pengadaan, yaitu proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja sesuai kebutuhan dan standar kompetensi. Yang ketiga, penempatan dan distribusi tugas, penugasan yang proporsional dan sesuai dengan kompetensi individu. Yang keempat, pengembangan profesi. Yang kelima, penilaian kinerja. Yang keenam, kesejahteraan dan motivasi kerja, fasilitas tunjangan dan insentif untuk meningkatkan kinerja. Dan yang ketujuh yaitu pemberhentian dan pensiun, yaitu pengelolaan akhir masa kerja secara tertib dan manusiawi. Selanjutnya mengenai prinsip dari MTPK. Yang pertama, kesesuaian kompetensi, yaitu penempatan dan pengembangan harus sesuai dengan kompetensi dan potensi individu. Yang kedua, keadilan dan transparansi, yaitu semua proses dilakukan secara adil dan terbuka. Yang ketiga, profesionalisme, fokus pada kualitas dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dan yang kelima, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral. Berikutnya mengenai prosedur MTPK. Yang pertama yaitu perencanaan, menentukan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dan proyeksi masa depan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu menyusun struktur organisasi dan penempatan tenaga sesuai kompetensi dan kebutuhan. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu melaksanakan rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, serta pemberian kompensasi dan penghargaan. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi, yaitu memantau dan menilai kinerja tenaga pendidik dan kependidikan secara berkala. Dan yang terakhir, pengembangan dan peningkatan, memberikan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk model dari MTPK sendiri yaitu meliputi yang pertama model sentralistik, segala keputusan manajemen SDM dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau instansi pusat. Sekolah memiliki keterbatasan dalam menentukan sendiri kebutuhan SDM-nya. Yang kedua, model desentralistik, yaitu sekolah diberi kewenangan untuk merencanakan dan mengelola SDM-nya sendiri. Kepala sekolah berperan sebagai manajer SDM. Dan yang terakhir, model kolaboratif, menggabungkan peran pusat, daerah, dan sekolah, perencanaan bersama antara sekolah dan dinas dengan evaluasi partisipatif dari semua pihak. Materi yang terakhir yaitu mengenai implementasi praktis MTPK di sekolah, yaitu menganalisis
Sekolah menganalisis kompetensi, kebutuhan, dan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan secara berkala melalui instrumen seperti SKP, PKG, dan PKKS. Selanjutnya yaitu mengimplementasikan. Berdasarkan analisis, sekolah menyusun program pelatihan, melakukan rekrutmen, redistribusi tugas, serta pembinaan dan penghargaan kinerja. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Jangan lupa di like, komen, dan share ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.